pro kontra perihal pelanggaran HAM di Papua. TNI atau Polri melanggar HAM, tanda tanya, versus KKB yang tidak melanggar HAM, tanda tanya. Apakah betul demikian bahasannya? Kita akan melihat pernyataan dari seorang pakar kita di Koni Rahakundini Bakri, dan di situ ada Soleman Ponto. Paradoks Papua E23 ya. Nah, ini merupakan kajian intelijen RI yang diprokontrakan dengan statement Ibu Koni Rahakundini yang kita akan lihat berikut ini statementnya. Saya tampilkan dulu statementnya, merupakan cuplikan yang beliau sendiri katakan ketika menjadi narasumber di Paradoks Papua ini. Ya, baik, saudara, ini dia. Saudara perhatikan ya. Mana dia ini? Okay. TPNPB adalah pelanggar HAM berat karena menurut Hugo Grotius, de jure belli aspectus on the law of war and peace. Gitu. Jadi itu ada hukum Jenewa. 1. Konvensi Jenewa pertama melindungi yang terluka dan sakit. 2 adalah melindungi yang terluka, sakit dan karam di laut. 3 membahas status dan perlakuan terhadap tawanan perang. Dan yang paling penting nomor 4 melindungi warga sipil di masa perang. Yang terjadi TPNPB menggunakan rakyat. Jadi dalam TPNPB ini telah terjadi pelanggaran fatal principle of distinction. Di dalam hukum tentara, kan dia tentara nih, ada yang disebut civil attack, member of the armed forces and armed group, kecuali medical dan religius, jadi bishop nggak boleh dihajar bishop. Lalu civilians, force taskan as directly participate in hostile. Jadi kalau ada civilian tiba-tiba ikut-ikutan, boleh dia di-attack. Karena kenapa lo ikut, tahu daerah ini berbahaya. Makanya benar Pak Soleman Ponto itu si pilot Susi Air biarin aja, udah tahu dia nggak boleh masuk situ, ngapain gitu. Ya, itu tadi cuplikan dari apa yang dikatakan oleh Ibu Koni Rahakundini bahwa TPNPB melanggar hukum hak asasi manusia, pelanggar HAM berat TPNPB. Ya, sekali lagi TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dari organisasi pembebasan organisasi Papua Merdeka. Ya, saya ulang-ulang ini. TPNPB, OPM, pelanggar HAM berat. Apakah betul demikian? Sebentar kita buktikan. Lalu, kenapa? Karena Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari organisasi Papua Merdeka ini dikatakan dia main hajar saja. Biar masyarakat sipil dia bunuh, dia tembakin, dan bahkan sering menjadikan masyarakat sipil, orang-orang asli Papua menjadi tameng untuk melindungi mereka dari serbuan Tentara Nasional Indonesia. Itu statement dari Ibu Koni Rahakundini, pengamat politik, pengamat militer di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang amat sangat populer. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di thumbnail yang sekali lagi saya tampilkan buat Anda ini, saudara lihat baik-baik. Di situ justru pro kontra dalam tanda tanya. Ya, TNI atau Polri yang melakukan pelanggaran HAM. Masa sih? Siapa yang bilang itu? Ya. Dalam kajian intelijen RI itu berpotensi berat seperti yang dikatakan oleh mantan Kabais Soleman Ponto, bahwa potensi TNI Polri melanggar HAM berat karena soal status yang diberikan kepada kelompok kriminal bersenjata OPM, ya, yang tidak kunjung diterbitkan keputusan negara bahwa mereka adalah tentara, seperti yang mereka minta pengakuan dari pemerintah Republik Indonesia dan bahkan dari dunia. Mereka minta diakui sebagai tentara kombatan resmi
ya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Tapi kebijakan politik NKRI tidak pernah mau meluluskan permintaan mereka, dan alias tidak pernah mau menetapkan status TPNPB sebagai betul-betul TPNPB atau tentara dalam maklumat negara yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPR RI, dan pemerintah RI. Ya, tidak pernah. Belum ada. Sepengetahuan saya, bahkan dalam pembahasan dengan mantan Kabais Maijen Soleman Ponto atau Laksamana Muda Soleman Ponto Purnawirawan, beliau katakan justru disinilah letak masalahnya. Ibu Koni memang agak paradoks cara berbicaranya, karena mengatakan bahwa TPNPB itu pelanggar HAM berat karena bla bla bla. Apa yang dia sudah katakan, ya mereka kan tentara katanya. Tapi Ibu Koni di satu kesempatan dikatakan bahwa mereka itu bukan tentara. Jadi memang agak paradoksal perkataan Ibu Koni. Di satu pihak Ibu Koni mengatakan bahwa mereka itu tentara Nasional Pembebasan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB. Tapi di satu pihak ketika mau berunding, mau berdialog, mereka minta berdialog dengan pemerintah, Ibu Koni langsung bantah keras, tidak bisa dong. Ya, kalian meletakkan saja senjata baik-baik, lalu kemudian kalian menyerah kepada pemerintah karena tidak selevel. Ya, Anda kan pemberontak, kalian itu kan kelompok bersenjata kriminal KKB. Nah, di sini persoalannya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Soleman Ponto, yang berpotensi melanggar HAM berat adalah TNI atau Polri. Karena apa? Mereka adalah alat resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka adalah alat yang sah di mata dunia. Mereka sebagai kombatan yang mewakili pemerintah di lapangan, tentara dan polisi, saudara-saudara yang kekasih. Nah, itu sebabnya ketika TNI Polri membunuh, mengejar kelompok bersenjata ini, ya, kelompok kriminal bersenjata, kelompok separatis teroris, karena dua label ini sah diberikan negara kepada kelompoknya Jeffrey Bomanak dan Sebi Sambom, Egyanus Kogoya dan lain-lain. Ya, itu jelas, saudara-saudara. Ya, mereka kemudian dikatakan kelompok kriminal bersenjata, kelompok separatis teroris, yang ranah hukumnya mestinya adalah cukup kepolisian RI, ya, Polisi Republik Indonesia. Jadi itu di dalam ranah hukum Polri. Penindakan kepada kelompok-kelompok kriminal maupun separatis teroris itu wilayahnya Polri, Polisi Republik Indonesia, menurut apa yang dikatakan oleh mantan Kabais kita, Soleman Ponto. Nah, di sini yang saya bilang pro kontra pelanggaran HAM di Papua. Ya. Di satu pihak memang masyarakat juga selalu mengatakan jangan cuma bilang TNI dan Polri yang melanggar HAM. Ini KKB juga ini. Ya, TPNPB itu, KKB dan KST ini melanggar HAM mereka itu. Kalau kalian mengatakan KKB, ya, KST, lalu mereka melakukan kejahatan kriminal termasuk membunuh polisi dan tentara, membunuh masyarakat, itu kriminal, ya, itu teroris, ya, dan
Mereka tidak bisa dijebak dengan hukum pelanggaran HAM berat. Karena mereka adalah kelompok-kelompok kriminal, kelompok-kelompok teroris, seperti yang dilabelkan pemerintah Republik Indonesia kepada mereka. Jadi salah Ibu Koni kalau menurut kajian intelijen dari mantan Kabais Soleman Ponto bahwa mereka bisa dikenakan pasal tentang pelanggaran HAM berat. Justru disinilah Ibu Koni masalahnya. Mereka tidak bisa dijerat dengan pasal tentang pelanggaran HAM berat. Karena mereka tidak pernah secara politis, secara hukum, atau status politik dan status hukum mereka itu disahkan, diresmikan sebagai tentara. Nah, kalau pemerintah menerbitkan keputusan berdasarkan kesepakatan antara DPR RI dengan pemerintah Republik Indonesia, CQ, Presiden CQ, Menko Polhukam, menetapkan mereka sebagai tentara atau kombatan, nah, baru mereka bunuh masyarakat sipil, mereka bakar rumah ibadah, mereka rusakkan fasilitas-fasilitas umum, mereka bahkan menembak tawanan walaupun itu TNI atau Polri, ya, itu baru mereka bisa dijerat dengan pasal hukum internasional bahwa mereka adalah para pelanggar HAM berat. Karena mereka statusnya tentara. Tapi kan mereka mengaku-ngaku tentara, Indonesia tidak pernah mau mengakui mereka tentara. Indonesia tidak mau pernah memberikan mereka legalitas sebagai tentara atau kombatan. Ya. Itu sebabnya Pak Soleman Ponto mengatakan bahwa mereka itu jadinya ambigu di lapangan, banyak yang terbunuh gara-gara mereka tahu hukum ini, prajurit-prajurit ini. Kalau mereka bunuh mereka, kalau TNI, pasukan TNI membunuh para anggota-anggota dari KKB atau KST ini, mereka melanggar HAM. Ya, mestinya polisi yang mengejar mereka ini tanpa TNI. Ya, tanpa Tentara Nasional Indonesia. Karena itu urusannya urusannya atau ranah penindakan hukumnya oleh polisi Republik Indonesia. Nah, mereka mau ditembak, mau diapain oleh polisi kalau mereka melawan, itu polisi tidak akan kena pelanggaran HAM. Ya, karena menindak tegas, apalagi mereka melawan pakai senjata. Gitu. Tapi kalau mereka hanya kriminal, kelompok kriminal bersenjata, mereka hanyalah orang-orang yang suka menteror alias teroris, yang teriak-teriak soal separatis dan sebagainya, gerakan-gerakan separatis, dan mereka bukan tentara, tidak bisa. Lalu juga tentara dari pihak TPNPB juga agak keliru, karena sebuah organisasi dalam aturan internasional tidak bisa memiliki tentara. Ya, tentara bayaran tidak pernah bisa dilegalkan di dunia dalam aturan perundang-undangan yang resmi. Itu pasti dalam black market. Ya, jadi tentara-tentara bayaran seperti yang Ibu Koni juga bilang itu adalah black market. Maksudnya apa dengan TPNPB? Ya, kalau OPM sebagai organisasi Papua Merdeka yang belum negara tidak bisa punya tentara sebenarnya. Jadi OPM tidak bisa punya tentara, gitu loh. Tidak bisa punya tentara pembebasan nasional karena mereka belum nasional. Ya, karena OPM hanyalah organisasi perjuangan Papua Merdeka. Gitu. Belum jadi negara, saudara-saudara. Kalau OPM adalah sebuah negara, baru ya bisa punya tentara. Tapi kalau OPM hanyalah organisasi perjuangan, ya, lalu punya tentara, itu disebut tentara bayaran. Gitu. Itu dalam hukum internasionalnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, memang kedua belah pihak ini jadi ambigu, serba salah. Gitu.
Di satu pihak pemerintah Republik Indonesia tidak mau mengeluarkan status resmi mereka sebagai tentara atau kombatan, ya. Di satu pihak mereka juga jadi tentara-tentaraan di OPM, gitu loh. Karena OPM tidak punya hak untuk membentuk kombatan tentara karena belum merupakan sebuah negara, gitu loh. Ya, ini organisasi yang berjuang menuntut kemerdekaan, artinya belum merdeka, sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Begitu logika hukumnya. Nah, berhadapan dengan TNI Polri yang resmi sebagai alat negara. Nah, kemudian terjadi kontak senjata, pengejaran, pembunuhan, saling membunuh satu dengan yang lain. Ya. Orang-orang TPNPB atau KKB atau KST menurut labelisasi negara Republik Indonesia ketika membunuh tentara, ketika menembaki tentara, menembaki polisi, mereka nggak dikatakan pelanggar HAM berat karena memang mereka kriminal, memang mereka adalah teroris dalam pandangan hukum atau perspektif hukum pemerintah Republik Indonesia. Sehingga yang namanya kriminal ya memang kelakuannya kriminal. Ya, yang namanya pemberontak atau teroris yang melakukan begitu. Ya, dia membuat teror kepada TNI Polri, dia melakukan hal yang jahat, kriminal itu jahat, yang menjahati tentara nasional Indonesia dan sebagainya. Tapi tetap mereka statusnya kriminal. Ya, kalau dikejar, ditangkap, diproses hukum, dijatuhkan keputusan hukum, diadili, dipenjara. Atau dihukum mati kalau misalkan ini. Tapi pengadilan, prosesnya pengadilan. Ya, tidak bisa langsung ditembak seperti dalam peperangan. Nggak bisa. Itu menurut Soleman Ponto. Ya, jadi mereka harus diputuskan dulu haknya. Bahwa mereka itu adalah tentara nasional pembebasan Papua Barat, TPNPB. Ya. Dan harus dikeluarkan semacam keputusan resmi SK yang ditembuskan ke PBB. Lalu kemudian mereka umumkan perang terhadap TPNPB. Nah, saya baru mengerti kenapa Sebi Sambom berusaha melepaskan TPNPB dari OPM. Supaya mereka resmi jadi TPNPB tanpa OPM. Karena kalau Sebi Sambom mengakui TPNPB itu OPM, maka dia tidak punya juga hak sebagai tentara resmi karena OPM adalah organisasi. Gitu. Nah, Jeffrey Bomanak sendiri menegaskan bahwa ini adalah tentara-tentara. Nah, OPM adalah organisasi perjuangan. Makanya terakhir-terakhir Jeffrey Bomanak itu mengangkat semacam statuta hukum 1 Juli 1971. Berapa itu? Tanggal berapa itu Juli? 1971. Sebagai dasar hukum kemerdekaan mereka. Bahwa mereka sudah menjadi negara yang merdeka. Ya. Tapi sayangnya itu tidak mendapatkan semacam pengakuan di dalam dunia internasional. Tidak diakui juga oleh Indonesia. Ya. Lalu kemudian muncul polemik atau fenomena ULMWP. Ya. ULMWP mengklaim bahwa mereka adalah pemerintahan resmi sementara dari negara Papua yang telah merdeka. Tapi dasar hukum kemerdekaannya, deklarasi kemerdekaannya tidak ada. Ya, karena apa? Tadinya ada NFRPB di dalam organisasi ULMWP sebagai organisasi koordinatif faksi-faksi perjuangan. Nah, NFRPB menurut Bram Goram Gaman adalah negara resmi yang sudah mendeklarasikan dirinya mewakili rakyat Papua. Negara Federal Papua Barat. Negara Federal Republik. Negara NFRPB. Negara Federal Republik Papua Barat. Ya. Tapi sayangnya kemudian dalam penggabungan, dalam fusi mereka menjadi satu di ULMWP dulu, termasuk
WPLO, John Anari, dan beberapa faksi yang lainnya, tiba-tiba menurut Jeffrey Bomanak bahwa Benny Wendel dan kelompok kecilnya, kawan-kawannya, kelompok eksklusifnya lah, bukan kecil, tidak bermaksud mengecilkan, itu mengumumkan diri sebagai pemerintahan sementara dengan Benny Wendel sebagai presidennya. Ini yang membuat sakit hati faksi-faksi yang lain, kemudian pada melepaskan diri keluar dari ULMWP members, ya, keanggotaan ULMWP, saudara-saudara. Nah, ini juga tambah masalah karena apa? ULMWP sendiri tidak diakui oleh NKRI sebagai sebuah negara. Ya, pemerintahan sementara yang mereka dapatkan katanya menurut tulisan Ibrahim Peon itu 182 negara yang mendukung katanya, baik di negara-negara Pasifik MSG dan beberapa negara Uni Eropa yang mendukung mereka. Ya, tapi tetap masih dalam rangka sebagai lembaga yang memperjuangkan kemerdekaan karena mereka tidak punya konstitusi kemerdekaan, tidak seperti NFRPB misalkan, tidak seperti Jeffrey Bomanak yang mengatakan 1 Juli 1971, berapa saya lupa itu tanggalnya, berdasarkan kemerdekaan, termasuk Ben Kaisepo di Amerika itu punya dasar hukum statuta bahwa mereka sudah merdeka sejak tahun 1961. Dan juga Presiden Michael Carter mengklaim demikian. Ya, tapi ULMWP sebagai organisasi koordinatif faksi-faksi perjuangan ini, inilah jadi polemik, jadi masalah. Akhirnya belakangan kita tahu ULMWP juga membentuk tentaranya sendiri, yaitu WPA, West Papua Army. Yang bahkan saya dengar, kalau saya tidak salah, berita yang saya dapatkan terakhir ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa itu? 27 Juli kah atau berapa? Ada video ini, ada sekelompok orang bersenjata lalu menembaki beberapa orang yang ada di jalan itu, 3 mati, 1 keluar ususnya, perutnya, tetapi tidak meninggal. Ya, lagi dirawat. Menurut kabar, kalau saya tidak salah lansir itu, bahwa itu dilakukan orang-orang yang mengaku dirinya personil WPA, West Papua Army, bentukan ULMWP. Saya mohon kalau ada yang tahu persis kedudukan ceritanya, bisa masuk di ruangan ini nanti, lalu mengklarifikasi. Nah, jadi sekarang ULMWP juga punya tentaranya sendiri, dan tidak mau mengakui TPNPB OPM. Lalu kemudian ada 2 kelompok yang mengklaim dirinya sebagai tentara resmi dari faksi perjuangan Papua Merdeka. Ya, tapi selagi mereka tidak diakui oleh negara Republik Indonesia yang merupakan penguasa, ya, otoritas Papua itu juga tetap mereka tidak bisa dikatakan sebagai tentara resmi kombatan, baik WPA maupun TPNPB. Gitu, saudara-saudara. Dan akhirnya kalau mereka melakukan pembunuhan, penembakan, atau apapun, walaupun mengatasnamakan perjuangan kemerdekaan Papua, tetap mereka adalah kriminal, adalah teroris. Karena mereka punya status dalam kerangka hukum Republik Indonesia tetap KKB, tetap KST. Nah, disinilah terjebaknya kita punya kebijakan politik yang ambigu ini, yang dimana juga TNI justru paling potensial melakukan pelanggaran HAM. Ya, itu sebabnya Pangdam Cendrawasih telah mengumumkan stop kontak tembak, stop kontak senjata. Tidak boleh lagi ada kontak senjata. Pasukannya seluruh TNI di bawah kepemimpinan Pangdam Cendrawasih sekarang justru melakukan kegiatan amal sosial. Mereka melakukan bakti sosial untuk membantu pengungsi, membantu orang-orang yang dilanda kelaparan di Papua Tengah, ya.
dan mereka melakukan sekarang pendekatan simpatik atas kebijakan Panglima Kodam Cendrawasih, Kodam 17 Cendrawasih di bawah kepemimpinan Maijen Ishak Pangemanan yang punya semboyan menggembalakan personil TNI. Jadi beliau adalah Panglima Penggembala. Ya, saya diterima resmi di kantor beliau di Kodam 17 Cendrawasih ketika itu, mempertanyakan segala sesuatu secara langsung kepada Panglima berkaitan dengan situasi dan kondisi di Papua. Maka ada beberapa statement beliau yang saya catat, saudara-saudara. Ya, termasuk beberapa hal kami sudah bicarakan di beberapa kali episode Paradoks Papua berlangsung. Nah, ini kaitan-kaitan seperti inilah saudara-saudara yang membawa kita harus berpikir proporsional, profesional, dan ya pakai akal sehat. Jangan emosional. Gitu. Jadi kalau ada satu fenomena yang juga dimunculkan oleh masyarakat Papua, orang-orang Papua, karena kadangkala menurut kabar-kabar mereka, isu mereka, bahwa mereka sudah tidak tahu lagi yang mana TNI, yang mana Polri. Karena kadangkala dia tentara, dia Kopassus, tapi dia pakai baju Polri, baju polisi untuk mengejar TPNPB OPM atau KKB KST itu. Ya. Supaya tidak terkena pelanggaran HAM. Jadi bertukar baju. Kadangkala tentara pakai baju polisi, polisi pakai baju tentara. Ya, saya nggak tahu skenario apa yang dikembangkan di kedua institusi keamanan negara ini, TNI dan Polri. Gitu. Dan kalau itu betul ya, karena ini saya dengar dari orang-orang Papua mengatakan begitu. Gitu, orang-orang asli Papua. Jadi kita sudah tahu, Bishop, yang mana TNI, yang mana Polri. Makanya namanya digandengkan terus TNI Polri katanya. Karena kadang-kala dia pakai baju polisi, tapi senjatanya senjata berat dan dia adalah personil TNI yang hanya menggunakan pakaian polisi. Mungkin karena kemampuan perangnya di lapangan TNI itu tidak bisa diimbangi atau tidak bisa disamakan level keahlian perangnya dengan polisi Republik Indonesia yang memang tidak dilatih untuk perang di segala medan. Gitu. Tapi kan ada anti teror, ada BRIMOB, dua pasukan di Kepolisian Republik Indonesia yang sebenarnya sudah setara dengan Tentara Nasional Indonesia. Gitu. Yang bertugas untuk melumpuhkan para teroris dan melumpuhkan para kriminal. BRIMOB dan TNI, ini pasukan yang ada di Kepolisian Republik Indonesia ini sudah dilatih seperti tentara dan bahkan senjata-senjata mereka sudah sama dengan senjata-senjata tentara. Ya. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, skenario yang dimainkan di tanah Papua untuk mengejar dan mengalahkan KKB dan KST atau TPNPB OPM itu dengan ya itu suka bertukar baju gitu loh. Ya. Ya, jadi kadangkala katanya personil TNI pakai baju Polri, baju polisi, polisi pakai baju TNI. Ya, kalau polisi pakai baju TNI saya nggak tahu itu gagah-gagahan atau gimana. Tapi kalau tentara pakai baju polisi, supaya apa? Dia punya keahlian tempur perang itu, ya diandalkan supaya kalau mereka ditembakin semua ini KKB, ya itu tidak ada pelanggaran HAM terjadi. Dan pertanyaannya, dari mana skenario ini? Siapa tahu skenarionya dari pemerintah pusat. Ya, supaya tidak ada pelanggaran HAM berat yang bisa terekspos keluar di dunia internasional, mungkin saja. Ya, ini skenario dari Menko Polhukam, mungkin saja. Ya. Karena kan yang mengawasi, mengontrol semua pergerakan di bawah adalah Menteri Pertahanan dan Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Gitu. Jadi
ini saya sampaikan saudara-saudara untuk membuat kita teredukasi. Ya, bahwa kalau Ibu Koni mengatakan dengan ngototnya bahwa TPNPB pelanggar HAM berat. Ya, lalu Maijen Soleman Ponto mengatakan pakai bahasa Papua terlanggar HAM. Ya, terhadap pelanggaran HAM yang dibuat oleh KKB OPM. Mereka melakukan tindakan kriminal, kejahatan, terorisme. Ya, tapi itu tidak bisa dikatakan pelanggaran HAM berat. Termasuk kalau mereka bunuh rakyat biasa juga itu ya kriminal, ya teroris. Gitu. Mereka cuma patut dikejar, ditangkap, disidangkan, diadili, dihukum. Termasuk hukum seberat-beratnya bahkan sampai hukuman mati. Itu jenjang prosedural hukum untuk menghadapi kriminal dan teroris. Tapi kalau mau menjerat mereka dengan HAM berat untuk mengimbangkan isu bahwa TNI Polri menjadi pelanggar HAM berat, susah. Itu tadi bahasannya saya bilang. Ya. Nah, tentara makanya sudah mengambil kebijakan. Saya senang sekali Panglima sudah mengambil kebijakan untuk tidak lagi membolehkan, tidak ada lagi instruksi untuk mengejar-ngejar OPM, TPNPB. Jadi mereka mengembangkan upaya pelepasan sandera dengan cara-cara dialog yang persuasif, menghubungi pihak-pihak yang bisa diajak bernegosiasi dengan Egyanus Kogoya dan kawan-kawannya. Ya. Itu sedang dilakukan dan polisi juga menahan diri sekarang ini untuk tidak ini. Ya, kalau ada yang bilang itu tapi masih banyak yang mati, Pak. Yosua ditembakin oleh Polri atau ada yang bahkan bilang TNI. Ya, itu tadi yang saya bilang. Yang tembak TNI atau Polri. Ya. TNI dia pakai baju tentara. Ya, bajunya bisa tentara. Tapi mungkin saja dia Polri. Dia polisi atau sebaliknya. Ya. Dia pakai baju polisi tapi dia tentara. Nah, itu jadi persoalan di lapangan. Jadi orang juga pusing. Siapa yang nembak sebenarnya ini? Siapa yang melakukan pembunuhan liar di jalanan? Ataukah alternatif ketiga? Kalau bukan TNI, kalau bukan Polri, berarti ada pasukan gelap. Penembak misterius. Penembak gelap. Atau mungkin sekelompok orang yang dibayar untuk melakukan itu gerakan politik genosida. Bisa saja. Ya. Itu kemungkinan-kemungkinan yang ada. Karena kalau TNI tidak mau mengaku, Polri juga tidak mengakui bahwa mereka yang tembak korban-korban itu. Berarti ada penembak gelap. Dan hebatnya di hampir setiap kota atau daerah di Papua, itu ada saja korban katanya. Tiap hari ada yang ditembak. Ada saja. Nah, kalau TNI bilang bukan mereka, Polri juga bilang bukan kami. Lalu siapa? Berarti ada penembak bayaran. Ada kelompok-kelompok, ya itu, tentara bayaran. Betul juga yang Ibu Koni bilang. Tentara bayaran sekarang juga sudah banyak orang Indonesia yang jago-jago, yang melamarkan dirinya di tentara-tentara bayaran di Army, International Army. Ya. Nah loh, kalau begini, nah ini menjadi tambah panjang persoalan. Nah makanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita perlu bahas hal ini dan saya langsung kirim saja linknya. Sebenarnya hari ini, saudara-saudara, sebenarnya hari ini kami akan membahas ada satu persoalan polemik di sekitar Majelis Rakyat Papua MRP, ya. Lalu juga tentang bagaimana siasat pemerintah Republik Indonesia menurut pihak-pihap pembicara nanti ini. Ya, mereka yang mau bicara tapi tidak jadi, mungkin besok atau lusa. Di sekitar semacam negosiasi win-win solution ketika Presiden Habibie akhirnya memberikan mereka opsi-opsi selain merdeka. Ya. Itu yang sebenarnya kita mau bahas sore hari ini. Termasuk beberapa kasus penembakan yang masih hangat dibicarakan di Papua saat ini.
ya penembak-penembak gelap, belum dikatakan karena ada yang mengaku WPA, West Papua Army bentukan ULMWP, ya. Ya, Benny Wenda punya pasukan katanya menurut yang dilansir. Makanya kalau ada pihak-pihak dari ULMWP nanti yang menyangkal itu atau dari pihak-pihak mana yang tidak membenarkan itu, Anda bisa masuk. Ya, saya kasih linknya sekarang, saudara-saudara, supaya kita bisa berdiskusi. Ya. Ya. Ya, saudara bisa langsung masuk bergabung, saya sudah kasih linknya. Dan bahkan kepada orang-orang tertentu kayak ketua OPM dan beberapa yang saya tahu, saya sudah kasih linknya untuk mau masuk bergabung. Silakan bergabung supaya Anda juga ikut berbicara. Ya, dari bahasan kita saya tampilkan sekali lagi pro kontra pelanggaran HAM berat di Papua, saudara-saudara. Ya. Dan sekali lagi sebelum kita diskusi, saya tampilkan video cuplikan dari pernyataan Ibu Koni Rahakundini yang paradoksal dengan statement Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto. TPNPB adalah pelanggar HAM berat karena menurut Gogrotius, de jure belli as pacis, on the law of war and peace. Gitu. Jadi itu ada hukum Jenewa. 1. Konvensi Jenewa pertama melindungi yang terluka dan sakit itu. 2 adalah melindungi yang terluka, sakit dan karam di laut. 3 membahas status dan perlakuan terhadap tawanan perang. Dan yang paling penting nomor 4 melindungi warga sipil di masa perang. Yang terjadi TPNPB menggunakan rakyat. Jadi dalam TPNPB ini telah terjadi pelanggaran fatal principle of distinction. Di dalam hukum tentara, kan dia tentara nih. Ada yang disebut civil attack, member of the armed forces and armed group, kecuali medical dan religius. Jadi bishop nggak boleh dihajar bishop. Lalu civilians for such time as they directly participate in hostile. Jadi kalau ada civilian tiba-tiba ikut-ikutan, boleh dia di-attack. Karena kenapa lo ikut tahu daerah ini berbahaya. Makanya benar Pak Soleman Ponto itu si pilot Susi Air biarin aja. Udah tahu dia nggak boleh masuk situ, ngapain gitu. Ya, itu tadi pernyataan Ibu Koni Rahakundini bahwa TPNPB adalah pelanggar HAM berat. Ya, iya betul. Tapi menurut Pak Soleman Ponto dalam kajian intelijennya mengatakan bahwa tidak bisa dikatakan mereka pelanggar HAM berat karena mereka bukan tentara resmi. Mereka hanya sekelompok kriminal. Kelompok separatis teroris. Bukan kombatan. Jadi mereka itu mestinya diurus oleh kepolisian Republik Indonesia cukup, bukan tentara. Nah, ketika Tentara Nasional Indonesia turun, disinilah potensi TNI atas nama negara melakukan pelanggaran HAM, bahkan pelanggaran HAM berat ketika membantai mereka, mengebom mereka. Ya, mereka itu akan dikenakan pasal pelanggaran HAM berat. Makanya Pak Soleman berulang kali bilang, kenapa sih negara terbitkan aja SK, keputusan, tembusan ke PBB, bahwa kelompoknya Jeffrey Bomanak, Sebi Sambom, Egyanus Kogoya, semua di 36 Kodap itu adalah tentara resmi. Yang kami TNI akan hadapi mereka secara kombatan. Ya, tentara dengan tentara. Apple to apple. Barulah bisa TNI melakukan gerakan sapu bersih. Seperti yang TNI selalu katakan, bangga-banggakan. Oh, kalau mau hancurkan TPNPB mah sebentar aja. Kita hajar, kita bom habis. Cuma kasihan mereka, kasihan juga itu Sandra, pilot Susi Air dan sebagainya. Makanya kami masih toleran begitu. Ya, oke lah. Tapi kalau dengan skenario-skenario politik yang berkembang sebagai isu bahwa memang sengaja tidak mau diterbitkan SK negara yang menetapkan bahwa Egyanus Kogoya dan teman-temannya itu adalah
tentara resmi, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, seperti yang mereka minta diakui seperti itu, dan mereka punya 36 kodap di seluruh Papua, ya, maka ya resikonya kita terus-terus bisa kena pasal itu, pelanggaran HAM berat. Walaupun kita tutup-tutupi terus, Pak Mahfud selalu bilang tidak ada pelanggaran HAM berat. Bahkan yang sangat mengecewakan oleh orang-orang Papua ketika Presiden Jokowi mengatakan di Papua aman-aman saja, 99% tidak ada masalah. Hanya 1% saja, itu pun ada di gunung-gunung, di hutan-hutan jauh dari keramaian. Jadi tidak ada masalah menurut Presiden Jokowi. Dan Mahfud MD jelas mengatakan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM bahwa tidak terdapat bukti pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh TNI Polri di tanah Papua. Waduh, coba. Ya, dan itu sebabnya itu yang menjadi dasar juga bahwa pemerintah Republik Indonesia menutup akses untuk Dewan HAM PBB masuk dan melakukan penelitian langsung. Tapi isu-isu yang berkembangan belakangan ini bahwa Dewan HAM PBB akan memaksa NKRI, pemerintah RI, membuka pintu untuk mereka masuk. Kalau pemerintah Republik Indonesia tidak memperkenankan mereka masuk atau tetap memblokir, maka akan ada dua kemungkinan. Ya, akan dilakukan secara paksa, mereka akan mengawal ya tim pencari fakta dari HAM PBB internasional, HAM PBB ya untuk masuk di ini. Jadi mereka akan dikawal oleh pasukan PBB, pasukan keamanan PBB untuk terjun langsung di Papua. Ya. Atau Indonesia akan dikeluarkan dari keanggotannya di PBB, ya, dan Indonesia tidak takut kalau begituan yang kedua, karena dalam sejarah dicatat Indonesia tidak usah dikeluarkan, dia keluar dari PBB. Itulah hebatnya Indonesia, ya namanya Indonesia gitu loh. Nah, jadi ya kemungkinan yang masalah itu nanti masyarakat sipil ketika kalau benar isunya begitu seperti yang dikatakan oleh beberapa pihak ya untuk memaksakan Dewan Keamanan PBB akan mengawal tim pencari fakta dari Komnas HAM PBB, Universal Human Right. Ya, jadi itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, kita bahas tentang pro kontra pelanggaran HAM ini di Papua untuk mencari kebenaran objektif, proporsional. Sekali lagi, kita tidak memihak, ya, tapi kita mau berbicara tentang kemanusiaan itu loh. Jangan gara-gara kepentingan politik kedua belah pihak, lalu kemudian masyarakat sipil yang dikorbankan. Itu saya nggak rela.